Hutang yang tak bayar, berani menghajar orang. Orang tua itu memutuskan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang muda. Ada orang ingin bunuh orang, ada yang ingin bunuh orang. Jika Anda tidak membayar hari ini, saya akan mati di sini. Tindakan ini membuat debitur sangat ketakutan. Dengan patuh mengeluarkan kartu itu dan menghancurkannya di atas meja. Lalu cepat lari. Pelayan bergegas untuk melihat apakah lelaki tua itu baik-baik saja. Siapa sangka lelaki tua itu berdiri dan membelai rambutnya dengan anggun. Bawakan saya sepiring nasi goreng abalon dan sebotol anggur. Faktanya, ini adalah cara orang tua itu menagih hutang. Bukan saja dia tidak takut pada botol anggur, tetapi bahkan batu bata bukanlah apa-apa. Orang tua dari usia muda berlatih kepala besi. Orang-orang di Gipsy menyebut dia kepala besi. Biasanya tidak punya hobi. Hanya suka minum beberapa botol anggur dan harus menuangkan anggur ke dalam botol sendiri. Kalau tidak minum seperti itu, akan batuk. Karena dia berutang 10 tahun biaya properti. Hari itu, agen manajemen properti mengirim seseorang untuk menyita rumah. Dalam sekejap mata, dia tidak lagi memiliki rumah untuk ditinggali. Ini bukan hanya sedikit uang, saya akan mendapatkannya sekarang. Begitu berjalan keluar pintu, melihat sekelompok penagih utang membagi uang di jalan. Dia sangat tertarik. Segera temukan perusahaan yang akan dilamar. Melihat sebagai orang tua, bagaimana pemiliknya bisa setuju. Melambaikan tangannya dan menyuruhnya pergi. Tapi lelaki tua itu bukan orang yang mudah menyerah. Dia terus mencari peluang. Hari itu, melihat orang-orang perusahaan pergi untuk menagih hutang tidak berhasil. Dia mengincar waktu yang tepat untuk berlari keluar dari depan mobil. Kakek seumur hidupku yang paling aku benci adalah orang yang meminjam uang dan tidak membayar. Jika Anda membayar mereka, saya tidak akan memikirkan ini lagi. Ketika saya mendengar kalimat ini, debitur dan penagih utang sama-sama melihat dengan bingung. Pemiliknya tidak percaya seorang lelaki tua begitu kuat. Selanjutnya, beri orang tua itu koleksi hutang yang besar. Jika bisa melakukannya, akan mendapatkan komisi 5%. Bahkan jika saya melompat ke dalam air mendidih, saya pasti tidak akan menyerah. Jika saya tidak membayar, saya akan mati di sini. Orang tua ini benar-benar musuh bebuyutan para debitur. Selama dia mengambil tindakan, satu membayar. Posisi lelaki tua itu di perusahaan semakin tinggi. Orderan juga bertambah. Itu sebabnya mendapatkan banyak uang. Dapatkan anggur yang enak untuk diminum setiap hari. Juga membeli banyak perabotan baru. Hidup yang mewah, tapi tidak lama kemudian. Saudara dia tiba-tiba main ke rumah. Menemukan banyak anggur dan rokok bagus di dalam rumah dia. Tidak punya pilihan lain, dia harus jujur jika dia pakai kepala besi buat nagih hutang. Tetua langsung memarahinya karena menjadi sampah yang merusak Feng Shui. Seni bela diri digunakan untuk melatih kesehatan dan melindungi keadilan. Bukan untuk menghasilkan uang. Orang tua itu sangat malu sehingga dia mengambil semua uangnya. Kalian lihat. Siapa yang peduli dengan uang kau? Tapi setelah melihat tumpukan uang yang tebal, saudara-saudari merasa bahwa ini adalah kejahatan terhadap rakyat. Tetua memutuskan untuk segera membentuk tim penagih utang yang terdiri dari 4 orang. Hari itu lelaki tua itu terus membawa sebotol anggur untuk menagih hutang. Tidak banyak bicara, cukup pukul kepala dia beberapa kali dulu. Tapi orang tua itu tidak tahu. Pria bernama Liu Dong ini bukan debitur. Untuk menyelamatkan perusahaan, dia menggunakan semua tabungannya. Sekarang masih harus tinggal di rumah ibu mertua. Orang tua yang tidak tahu situasinya dengan tegas mengikutinya dan menolak untuk melepaskan. Jika sebotol anggur tidak berfungsi, maka gunakan batu bata. Tidak berharap Liu Dong dipaksa ke jalan buntu, bahkan lebih menakutkan. Aku mati untuk kalian lihat. Keesokan harinya lelaki tua itu harus memanggil saudara-saudaranya. Bahkan menyarankan agar kakak perempuan menggunakan keunggulan tiada taraf. Bayar, 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 bayar. Wanita tua itu bergumam dari pagi sampai malam. Dari rumah ke tempat kerja. Pada akhirnya, istri Liu Dong benar-benar tidak tahan lagi.
mengusulkan cerai darinya. Tidak ada cara lain, ibu mertua hanya bisa menjual rumah untuk membayar hutang. Hutang perusahaan yang paling buruk telah ditangani oleh 4 orang. Di perusahaan memegang semua posisi kunci. Sejak itu, grup Kung Fu dengan 4 anggota telah berkembang lebih jauh dan lebih jauh. Di jalan untuk menagih hutang. Debitur mendengar namanya takut untuk patuh membayar. Sampai suatu hari mereka berkeliaran di seluruh sekolah. Aku mohon maafkan aku. Saya benar-benar tidak punya uang. Apakah kamu bercanda? Gadis itu hanya meminjam beberapa ribu yuan dengan bunga. Hanya dalam beberapa hari, telah mencapai puluhan ribu yuan. Jumlah uang untuk seorang siswa adalah jumlah yang sangat besar. Cara menghasilkan banyak uang. Kau hanya ingin melakukannya atau tidak? Aku setuju, aku setuju. Baru sekarang tim penagih utang mengetahuinya. Fakta bahwa mereka berpikir bahwa meminjam uang untuk melunasi memaksa orang untuk mati. Gadis itu dibawa ke perusahaan. Di bawah ancaman, para junior harus menanggalkan pakaian mereka untuk mengambil video. Orang tua yang marah pergi ke bosnya. Bertanya kepadanya mengapa dia meminjamkan siswa pada riba. Pemiliknya dengan tegas mengatakan bahwa mereka datang untuk meminjam uang sendiri. Sambil marah, orang tua itu ingin memutuskan hubungan dengan mereka. Tapi sekarang bos menunjukkan wajah aslinya. Tempatku bukanlah tempat yang ingin kamu tuju jika kamu ingin pergi. Orang tua itu segera menerima kabar bahwa cucunya telah diculik oleh perusahaan. Bos ingin menggertak mereka agar terus melakukan pekerjaan mereka. Tim Kung Fu yang terdiri dari 4 orang dengan senjata lengkap bergegas ke perusahaan. Ketika bos melihat ini, dia juga takut. Di mana kamu mendapatkan ini? Jangan bercanda seperti itu. Lepaskan cucu saya. Baik-baik. Cucunya akhirnya dibebaskan dengan selamat. Tetapi ketika mereka hendak mundur, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sampah. Melihat situasi yang tidak baik, Kung Fu grup 4 orang akan keluar dengan menggunakan kepala besi. Tetapi saudari junior kedua belum lulus ujian transfer sihir dan telah disumpal. Tetua dipukul. Bos memberi orang tua itu 2 jalan. Satu adalah terus bekerja untuknya untuk merekam video siswi ini. 2 adalah untuk menguji kepala besi dia dengan amunisi. Orang memutuskan untuk tidak melakukan hal tidak bermoral seperti itu. Pegang pistol kotor di kepala. Selama keadaan darurat, tim polisi khusus bergegas masuk. Kekuatan gelap semuanya ditangkap. Orang tua itu dan saudara-saudaranya kembali ke kehidupan mereka yang damai dan bahagia lagi.